Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan Tales of Herding Gods episode 626-630. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Kinmu melihatnya tersenyum tidak wajar. Senyumnya tampak menyiratkan sedikit kepahitan, jadi ia tidak menyelidiki lebih jauh. Setiap orang punya rahasianya sendiri, dan mereka tidak wajib mengungkapkan semua tentang diri mereka. Apapun nama belakang Sakra Buddha di dunia fana, ia bukanlah orang jahat. Ia bergelar Buddha dan tetap berhati hangat. Demi menyelamatkan alam Buddha, ia rela dimarahi dan rela menanggung semua hinaan. Meskipun orang tersebut tidak bersedia membicarakan masa lalunya, ia tetap memberikan kesan yang dapat dipercaya kepada orang lain. Mereka berdua sibuk dan menghabiskan setengah hari untuk akhirnya menyelesaikan jembatan pergeseran saling energi roh. Kinmu memeriksa secara detail dan tidak menemukan kesalahan apapun di jembatan tersebut. Masih banyak logam suci yang belum terpakai, sahabat kecil Kin. Daftar yang kau berikan sepertinya salah. Buddha Sakra memandangi gunung suci yang menumpuk di samping altar bagaikan gunung. Logam-logam suci ini disebut Buddha Vitality Crimson Chromium, dan terdapat juga beberapa kayu dari pohon induk Buddha Plume. Beliau telah meminta semua negara Buddha di surga Sakra untuk mempersembahkan material mereka sesuai daftar, dan setelah altar selesai, masih cukup banyak material yang tersisa. Dalam daftar yang diberikan Kinmu kepadanya, kedua materi ini tidak tersentuh sama sekali. Buddha Sakra menatap Kinmu dengan curiga dan bertanya, apa yang harus kita lakukan dengan bahan-bahan ini? Kinmu buru-buru membuka kantong Taoti dan berkata, kita kabur dulu, siapa tahu bisa dipakai nanti. Masukkan dulu ke kantong Taotiku. Buddha Sakra menatapnya. Kinmu mempertahankan ekspresi datarnya sambil menyimpan Buddha Vitality Crimson Chromium dan Plume Buddha Mother Tree ke dalam kantong Taotinya. Kinmu kemudian mengeluarkan kantong Taoti lain dan menyimpan sisa bahan sebelum dengan hati-hati mengikatkan kantong itu di pinggangnya. Kedua karung itu menggembung dan tampak terisi penuh. Buddha Sakra mencibir, teman kecil Kin, sisa bahannya persis memenuhi dua karungmu ini. Sepertinya sudah diperhitungkan sebelumnya. Ada hal seperti itu. Kinmu tercengang dan berseru, aku tidak akan menyadarinya jika kau tidak mengatakan itu. Mereka benar-benar mengisi karungku dengan tepat. Aneh sekali, aneh sekali. 20 surga alam Buddha sungguh luar biasa. Ini pasti roh alam Buddha yang tahu aku menanggung kesalahan alam Buddha, jadi ia membalasnya kepadaku. Luar biasa, luar biasa. Ini membuatku ingin percaya pada agama Buddha juga. Buddha Sakra terus menatapnya hingga ia tak bisa lagi beralasan. Baru kemudian ia terkekeh dan berkata, orang yang berpikiran jernih tahu hanya dengan sekali pandang, sahabat kecil Kin tak perlu menjelaskan lagi. Aku akan menanamkan seni ilahiku sebelum mengaktifkan jembatan pergeseran saling energi roh. Kau harus mengkalibrasinya dan menghubungkannya dengan surga kaisar tertinggi. Wajah Kinmu memerah dan ia pun mengakuinya. Ia sampai di puncak altar dan menekan telapak tangannya pada permukaan datar di tengahnya. Dengan suara berdengung, permukaan datar itu berubah menjadi kubus-kubus halus yang tak terhitung jumlahnya, dan kubus-kubus itu terus-menerus direkonstruksi membentuk bola. Di atas bola itu, rune terus mengalir dan melompat-lompat. Membuka tangannya, bola itu mengembang menjadi kubus-kubus kecil yang terpisah satu sama lain. Di antara kubus-kubus itu, cahaya yang mengalir terbentuk dari rune yang menghubungkan berbagai kubus. Ia mengeluarkan senjata roh kalkulasinya dan melakukan beberapa perhitungan untuk mengkalibrasi posisi kaisar langit tertinggi. Cahaya perlahan berkumpul di pusat bola dan berubah menjadi titik kecil di tengahnya. Setelah Kinmu memastikan lokasi kaisar langit tertinggi, ia kembali merapatkan kedua tangannya. Bola itu menyusut dan berubah kembali menjadi permukaan datar yang ditekan kembali ke altar pengorbanan. Buddha Sakra telah membentangkan seni ilahinya dan tiba di puncak altar. Buddha yang tampak muda ini memandang ke arah surga Sakra. Ia tampak agak enggan untuk pergi. Buddha, semakin lama kita menunda ini, semakin besar bahaya yang akan kita hadapi, Kinmu mengingatkannya. Buddha Sakra mengangguk pelan, kesuraman di wajahnya menghilang. Ia tersenyum cerah dan berkata, setelah kotoranku dibersihkan, aku akan bisa kembali ke tempat ini. Aku akan menjadi Buddha lagi, jadi mengapa aku bersikap pelin-pelan?
Sahabat kecil Qin, ayo kita pergi. Ki vital Qinmu mengalir keluar dan memasuki rune aktivasi altar. Cahaya langsung mengalir dan rune-rune menyala satu persatu. Seluruh altar pengorbanan bagaikan binatang buas raksasa yang terbangun saat bintang-bintang berputar dan bertransformasi terus-menerus. Akhirnya, jembatan pergeseran saling energi roh akhirnya diaktifkan dan seberkas cahaya melesat ke langit, mencapai langit. Kita tidak bisa merasakan waktu berlalu selama perjalanan, tapi aku sudah menghitung sebelumnya. Dari surga kaisar tertinggi ke reruntuhan besar, dibutuhkan 1/4 jam. Qinmu dan Sakra Buddha berjalan berdampingan menuju sorotan cahaya. Qinmu meninggikan suaranya. Dari alam Buddha ke surga kaisar tertinggi, mungkin butuh waktu sedikit lebih lama. 1 hari penuh dan 1 malam memiliki 96/4 jam, jadi waktu hancurnya jembatan saling energi roh harus terjadi setelah kita diteleportasi ke surga kaisar tertinggi. Apakah 1/4 jam yang digunakan Buddha sama dengan yang digunakan di reruntuhan besar? Dia, Buddha Sakra menjawab dengan lantang, seni ilahiku akan meledak setelah 3/4 jam dan menghancurkan jembatan pergeseran saling energi roh. Keduanya lenyap dalam cahaya yang mengalir. Pada saat ini, di surga Brahma, energi iblis Youdu bergejolak. Tempat ini telah menjadi lautan iblis. Sifat iblis dan energi iblis Youdu menyerbu, dan makhluk-makhluk Youdu perlahan-lahan mulai terlihat berenang di atasnya. Di lautan hitam pekat itu, mereka sesekali memperlihatkan tubuh panjang dan sisik hitam mereka. Tiba-tiba, lautan iblis bergolak dan berputar. Sebuah pusaran air raksasa muncul di laut, dan sepasang tanduk hitam pekat raksasa perlahan muncul darinya. Suara deburan ombak semakin keras. Tepat pada saat ini, dari pulau di tengah surga Brahma, sesosok Buddha berbaring perlahan muncul dari biara yang bobrok dan bersinar terang. Buddha berbaring di atas teratai yang luar biasa besarnya. Ia berada di atas biara yang bobrok, dan biara itu tampak telah berubah menjadi mata air kemasan yang dipenuhi daun teratai dan bunga teratai yang bergoyang. Buddha berbaring itu terbangun dan mengangkat kepalanya untuk melihat dewa hitam yang muncul dari lautan iblis. Dewa itu bertanduk banteng, bermata harimau, bertubuh banteng, dan memiliki mata ketiga di tengah alisnya. Saudara Dao, Brahma Buddha buru-buru menyapanya. Hal-hal yang terjadi di surga Brahmaku benar-benar membuat saudara Dao khawatir dan membuat saudara Dao turun bersama klonmu. Aku benar-benar diliputi ketakutan. Dewa bertanduk banteng dan berkepala harimau itu tak lain adalah Earthkaun. Ia melihat sekeliling dan suaranya bergema. Brahma Buddha, surgamu telah menjadi Youdu. Menyingkirkan ki iblis Youdu tidaklah sulit, jadi mengapa engkau belum menyingkirkannya? Apakah engkau butuh bantuanku? Brahma Buddha tersenyum dan berkata, aku tidak berani menyusahkan saudara Dao. Lagi pula, Youdu di surgaku adalah bukti yang harus kusimpan agar surga tidak menyalahkanku. Lagi pula, jika alam Buddha hanya memiliki cahaya dan tanpa kegelapan, sulit untuk melangkah maju. Hanya dengan kegelapan, Dharma dapat terus berkembang. Sepotong Youdu ini, biarkan tetap di sini. Jadi begitu, Earthkaun mendengar kata-katanya, dan langsung memahami sebab dan akibatnya. Aku kurang disiplin, dan membiarkan putra Youdu datang dan membuat masalah di sini. Maafkan aku, saya tidak berani. Saat kedua makhluk itu berbincang, langit tiba-tiba bersinar terang dan sebuah kapal terbang kuno berlayar di angkasa. Kapal itu memancarkan cahaya warna-warni, dan ternyata memiliki sepasang sayap yang simetris di kiri dan kanan. Sementara itu, haluan kapal itu bukanlah kepala naga atau kepala baksia yang biasa, melainkan kepala burung phoenix. Kapal terbang itu sangat menarik perhatian saat berlayar di langit di atas Brahma Heaven. Perlahan-lahan kapal itu berhenti. Ada banyak dewa emas berdiri di haluan kapal dan mereka mengenakan baju zirah. Bahkan ketika mereka melihat Earthkaun dan Brahma Buddha, mereka tidak mengucapkan sepatah kata pun dan tidak menyapa mereka. Jadi, ini adalah Dewa Agung Youdu dan Brahma Buddha, dua saudara Dao ini. Sebuah suara tanpa aura fana terdengar dari kapal. Seorang wanita, yang wajahnya tak terlihat jelas dan dengan 4 roda cahaya di belakangnya, keluar dari kapal terbang. Mengenakan pakaian mewah yang tak tertandingi, ia memandang Brahma Buddha dan Earthkaun sebagai sederajat, dan menyapa, Siayu bertemu dengan Dao Brother Old Buddha dan Dao Brother Earthkaun. Brahma Buddha memberi salam padanya dan Earthkaun juga sedikit membungkuk. Jadi, dia adalah Dewa Merah Langit Selatan, kakak senior Ki. Brahma Buddha buru-buru berkata, aku tak pernah menyangka 20 surga di alam Buddha kecilku benar-benar membuat kakak senior Ki khawatir. Buddha kecil benar-benar diliputi rasa takut. Buddha tua itu sopan. Wanita itu, Dewa Merah Ki Siayu, berkata, langit selatan berada di bawah yurisdiksiku, jadi aku hampir tidak bisa bergerak.
Alasan aku datang hari ini adalah karena alam Buddha sedang dalam masalah. Aku baru saja menerima berita kemarin bahwa ada kekacauan di alam Buddha. Bolehkah aku bertanya apakah Buddha tua tahu detailnya? Buddha Brahma berkata, saat ini aku sedang berbicara dengan Earth Count tentang hal ini. Aku telah mengabaikan disiplin, dan pikiran-pikiran jahat tiba-tiba muncul di hati saudara muda Sakra. Ia melepaskan putra Youdu, dan ia membunuh banyak Buddha dan putra Buddha. Ia bahkan mengubah alam Brahmaku menjadi Youdu. Saudara Dao Earth Count ada di sini, saudari senior Ki bisa bertanya padanya. Ki Xiaoyu menatap Earth Count. Earth Count mengangguk, memang benar, yang telah membunuh orang adalah putra Youduku. Aku telah menyegel putra Youdu, dan dia tidak akan bisa melarikan diri tanpa kekuatan sihir yang hebat. Pasti seseorang dengan kekuatan sihir hebat yang telah melepaskannya. Dewa Merah Ki Xiaoyu tersenyum dan berkata, jadi begitu, Sakra awalnya tidak tahu diri. Setelah dia bergabung dengan agama Buddha, kupikir dia mungkin akan bersikap baik di sini bersama Buddha tua, dan sama sekali tidak peduli dengan godaan duniawi. Aku tidak pernah menyangka dia masih memberontak. Buddha tua juga telah menderita, jadi aku tidak bisa menyalahkanmu atau Youdu. Hanya Sakra yang harus disalahkan. Karena masalah ini sudah jelas, aku akan pergi ke surga Sakra untuk menangkapnya dan mengantarnya ke panggung eksekusi dewa untuk diberi peringatan. Maafkan aku dan selamat tinggal. Brahma Buddha segera berkata, saudari senior, silakan. Kapal terbang itu tiba-tiba mengepakkan sayapnya dan lenyap dari alam Brahma. Buddha Brahma mengangkat alisnya dan diam. Tubuh besar Earth Count perlahan tenggelam ke dalam lautan iblis dan lenyap. Sementara itu, di surga Sakra, sebuah kapal terbang tiba-tiba muncul. Ketika Ki Xiaoyu menatap langit, wajahnya sedikit berubah. Ia naik ke langit dari kapal dan melewati cahaya warna-warni untuk berlari menuju jembatan pergeseran saling energi roh. Lolos, tapi kau tidak bisa lari. Tepat saat ia hendak memasuki jembatan pergeseran saling energi roh, jembatan itu tiba-tiba bergetar hebat. Seni suci peninggalan Buddha Sakra meledak. Altar yang menyerupai gunung itu langsung melengkung dan runtuh ke dalam, menuju pusatnya. Berpikir untuk pergi, Dewa Merah Ki Xiaoyu tiba-tiba berubah menjadi Phoenix pelangi berkepala 9 dan mengejar cahaya yang hampir menghilang di langit. Ia berusaha mengejar cahaya jembatan yang menghilang. Suara desisan. Sosoknya lenyap ditelan cahaya, tetapi sesaat kemudian terpantul keluar oleh ruang. Cahaya itu lenyap sepenuhnya. Ayo, kapal. Ia berteriak pelan, dan kapal bersayap itu pun terbang. Ki Xiaoyu mendarat di kapal dan duduk. Ia mengeluarkan sitar Phoenix dan meletakkannya secara horizontal di pangkuannya. Pencuri kecil itu kabur di era Kaisar Pendiri. Aku tidak akan membiarkanmu lari hari ini. Setelah berkata demikian, ia membelai sitarnya dan memainkan sebuah lagu. Irama sitar berubah menjadi wujud fisik sebelum lenyap. Ki Xiaoyu memainkan sebuah lagu sebelum bangkit sambil berkata, dia tak akan bisa lolos dari notasi sitar pencari kehidupanku. Jika dia bisa, dia layak dikagumi. Perjalanan dari alam Buddha ke surga Kaisar tertinggi bahkan lebih jauh dari yang diperkirakan Kinmu. Meskipun mereka tidak dapat merasakan berlalunya waktu melalui jembatan pergeseran saling energi roh, mereka masih dapat merasakan getaran tiba-tiba dari cahaya yang mengalir di jembatan pergeseran saling energi roh. Hal ini membuat mereka berdua merasakan firasat buruk. Ini berarti mereka sudah berada di jembatan selama lebih dari 3/4 jam. Seni suci yang ditanamkan Buddha Sakra telah meletus dan menghancurkan jembatan. Ini juga berarti bahwa bahkan sebelum mereka mencapai surga Kaisar tertinggi, jembatan pergeseran saling energi roh telah hancur. Kinmu belum pernah menghadapi situasi seperti ini sebelumnya dan ia langsung kehabisan ide. Apa yang akan terjadi jika jembatan pergeseran saling energi roh dihancurkan lebih awal? Di bawah cahaya yang mengalir, Buddha Sakra bertanya dengan keras kepada Kinmu. Kinmu juga meninggikan suaranya. Kita akan segera tahu. Sakra Buddha langsung mengerti maksudnya dan tidak dapat menahan diri untuk mengubah ekspresinya. Cahaya yang mengalir dari pergeseran saling energi roh mulai bergetar hebat. Itu adalah hasil dari energi yang saling bergeser yang mulai bertabrakan satu sama lain. Jembatan pergeseran saling energi spiritual membuka akses antara alam Buddha dan surga Kaisar Agung. Ketika Kinmu dan Buddha Sakra menuju surga Kaisar Agung, seharusnya ada sebagian energi dari surga Kaisar Agung yang juga harus mengalir ke alam Buddha untuk menyeimbangkan energi tersebut. Energi yang bergeser harus sama dengan energi yang terkandung dalam Kinmu dan Buddha Sakra. Sementara itu, di alam Buddha, jembatan pergeseran saling energi roh hancur sebelum waktunya. Akibatnya, cahaya jembatan yang mengalir bertabrakan dengan energi yang sedang bergeser, mengakibatkan getaran hebat. Di depan mata mereka, energi itu berkelebat dengan segala macam warna,
seolah-olah mereka telah memasuki dunia kaleidoskopik dan mengalir cepat ke dalamnya. Tabrakan energi itu menyebabkan tubuh jasmani Kinmu merasakan gelombang rasa sakit yang menyengat. Warna-warna ini memanjang seperti garis-garis cahaya halus, membentuk banjir dengan 10.000 jenis warna. Akankah mereka saling memusnahkan? Gumam Sakra Buddha sambil jantungnya berdebar kencang. Di tengah cahaya warna-warni yang mengalir, Kinmu mengeluarkan senjata roh perhitungannya dan mulai menghitung. Ia menggelengkan kepala dan berkata, mereka tidak akan musnah. Kaisar Langit Tertinggi dan Alam Buddha sama-sama kehilangan sebagian energi, jadi mereka tetap akan membawa kita menuju dunia yang dituju. Inilah satu-satunya cara untuk menjaga keseimbangan energi kedua dunia, jika tidak, mereka akan menimbulkan guncangan di kedua dunia. Energi Kaisar Langit Tertinggi berada tepat di jalur yang sama dengan kita dan kita telah bertabrakan dengan sempurna. Benturan energi semacam ini tidak dapat dilawan dengan seni ilahi. Jika seni ilahi digunakan untuk melawan energi ini, momentum kita dan momentum gumpalan energi yang menuju alam Buddha ini akan saling meniadakan. Apa yang terjadi jika mereka membatalkannya? Tanya Sakra Buddha. Kalau begitu, kita akan selamanya terjebak di sini, di antara dua dunia, dengan gumpalan energi ini. Kinmu menambahkan, kita tidak bisa maju dan kita tidak bisa mundur. Buddha Sakra bertanya dengan bingung, siapa yang mengajarimu teknik aljabar? Kemampuanmu lumayan. Kinmu terserang energi tersebut. Tubuhnya terasa semakin sakit. Ia menahan rasa sakit dan berkata, aku telah mempelajari kitab perhitungan misteri tertinggi dan kitab perhitungan wanita pribumi. Tidak heran, para keledai keras kepala sekte Dao semuanya orang-orang hebat dan mereka semua sombong. Mereka biasanya meremehkan Buddhisme kita. Mereka pikir kita belajar dari hati dan mengikuti segala sesuatu yang ada di hati kita. Mereka pikir sekte Dao merekalah yang mengendalikan Dao sejati dan agung di alam semesta. Buddha Sakra berkata sambil tersenyum, namun, aljabar mereka sungguh mendalam. Saya telah bertemu beberapa ahli sekte Dao di masa muda saya dan mereka tidak lebih lemah dari saya. Saat mereka berbincang, benturan energi itu semakin dahsyat. Kinmu tak tahan lagi, tubuh jasmaninya bisa hancur kapan saja. Sinar Buddha yang lembut menyinari tubuh Buddha Sakra dan membantunya menangkis sebagian benturan. Sebenarnya, sekaranglah saat terbaik untuk mengolah teknikku. Dia tidak sepenuhnya melindungi Kinmu. Dia membiarkan sebagian energi mengenai tubuh Kinmu, hampir merobek kulitnya. Hati Kinmu tergerak ketika mendengar kata-katanya. Ia segera mencoba kitab suci Sakra. Ia mengenakan manik-manik kebijaksanaan di lehernya dan melakukan teknik ini. Sinar Buddha yang samar-samar terlihat langsung muncul di belakang kepalanya dan bergoyang lembut. Berbagai suara Buddha berubah menjadi runi aneh dan menyatu dengan tubuh jasmani dan roh primordialnya. Mereka bahkan memperkuat harta karun ilahinya, membuatnya semakin stabil. Buddha Sakra memandang Kinmu dan tampak puas. Ia berpikir, orang ini memang berniat buruk, tetapi pemahamannya tidak buruk. Ia dengan cepat menguasai cara mengolah teknikku. Ia melihat tubuh fisik Kinmu jelas membaik. Roh primordial dan harta ilahinya juga semakin kuat. Ini menunjukkan bahwa Kinmu memiliki sifat Buddha yang kuat. Jika dia menginginkan putra Kin, aku ingin menerimanya sebagai muridku. Dia belum pernah menerima murid sebelumnya. Ketika dia melihat pemahaman dan bakat Kinmu, dia langsung menghargai bakatnya. Tiba-tiba raut wajah Sakra Buddha berubah menjadi gelap dan ia langsung melemparkan penghargaan itu ke belakang kepalanya. Kinmu saat ini sedang mengubah kitab suci Sakra dan memodifikasi tekniknya. Bagaimana seorang guru bisa menghargai muridnya yang menghancurkan pekerjaan guru tersebut dengan mengubah tekniknya di saat murid tersebut mempelajarinya? Sinar Buddha di belakang kepala Kinmu berangsur-angsur berubah. Mereka bagaikan Buddha-Buddha yang sangat kecil, berkelana dalam roda cahaya. Suara Buddha itu juga terdengar seperti naga yang mengaum. Tak lama kemudian, kitab suci Sakra diubah secara acak oleh Kinmu. Tak terlihat bahwa itu adalah teknik Buddhisme. Yang membuat Buddha Sakra semakin marah adalah tekniknya semakin tidak dikenali. Seiring berjalannya waktu, tekniknya semakin tidak berpengaruh pada tubuh Kinmu. Pada akhirnya, tekniknya justru menjadi bagian kecil dari teknik Kinmu. Untungnya, aku tidak mengangkatnya sebagai muridku. Kalau dia muridku, aku pasti tak akan sanggup menghajarnya sampai mati. Sakra Buddha menghela napas gemetar sambil berpikir. Energi semacam ini datang bertubi-tubi, gelombang demi gelombang. Ketika sampai di belakang, dampak energinya begitu besar sehingga bahkan Buddha Sakra pun merasa agak sulit untuk menahannya. Benturan energi itu tak dapat dibendung dengan seni ilahi. Jika energi jembatan pergeseran saling energi roh berhenti mengalir, mereka juga tak dapat memasuki surga Kaisar Tertinggi.
Ia hanya dapat menahannya dengan tubuh jasmaninya, sehingga ia berada dalam posisi yang cukup tidak menguntungkan. Tabrakan terakhir bahkan menyebabkan tubuh jasmani Buddha Sakra terbelah. Kulitnya retak terus-menerus seolah-olah terbakar menjadi abu. Kulitnya terhapus dan kulit baru akan segera tumbuh kembali. Jelaslah bahwa tubuh jasmaninya telah dikultivasi hingga tingkat yang tak terbayangkan. Meski begitu, ia tetap berusaha sekuat tenaga melindungi Qin Mu dan mencegahnya terluka oleh gelombang energi yang dahsyat. Di saat yang sama, ia bahkan membiarkan sebagian energi menembus tubuh Qin Mu, menekannya dan memaksanya untuk berkembang di bawah tekanan. Akhirnya, gelombang terakhir berakhir dan Buddha Sakra menghela napas lega. Ia berhenti melindungi Qin Mu. Tepat pada saat ini, suara sitar yang samar-samar terdengar, dan ekspresi Buddha Sakra sedikit berubah. Ia buru-buru berbalik untuk melihat, dan melihat energi yang telah lewat tiba-tiba terpecah menjadi permukaan-permukaan halus dan tipis yang tak terhitung jumlahnya. Suara sitar perlahan-lahan menjadi jelas dan ruang bergetar terus-menerus. Energi yang saling bergeser memancarkan berbagai warna, menjadi bertingkat-tingkat. Energi itu bergetar terus-menerus dan seolah berubah menjadi nada-nada yang melompat. Ruang-ruang tipis yang melompat-lompat itu menjelma menjadi burung phoenix berkepala 9 yang makin lama makin menjauh dari mereka. Berikutnya, burung phoenix berkepala 9 itu tiba-tiba mengalami nirwana dan berubah menjadi api yang berkobar, menghapus energi yang ada di angkasa. Dewa Merah Langit Selatan Qi Xiaoyu. Ekspresi Sakra Buddha berubah drastis dan ia berteriak, yang mengejar kita adalah wanita kejam ini. Kita tamat. Tanpa penjelasan, dia mengangkat Qin Mu dan bergegas melarikan diri ke depan. Qin Mu terbangun dari kultivasinya dan segera berkata, Buddha, jangan terbang sendiri, kita akan menyimpang dari jalan menuju surga kaisar tertinggi. Buddha Sakra berteriak, seni suci seorang praktisi kuat di singgasana kaisar ada tepat di belakang kita. Ia akan segera menyusul dan jika kita tidak lari, kita akan mati mengenaskan. Praktisi kuat di tahta kaisar. Qin Mu terlonjak kaget, kepalanya mendadak kosong. Orang yang mengejarku begitu kuat. Aku hanya sosok kecil di alam 7 bintang. Apa perlu orang sekuat itu? Dia tidak datang untukmu, dia datang untukku. Buddha Sakra menggertakkan giginya dan sinar Budanya menyapu Qin Mu dan membawanya berlari ke depan dengan sekuat tenaga. Tubuhnya benar-benar berubah menjadi jejak sinar Buddha yang terbang cepat. Aku punya dendam dengan wanita ini di era kaisar pendiri. Dia pasti mendengar bahwa aku telah membuat masalah, jadi dia berinisiatif untuk mencariku dan membalas dendam. Suara sitar datang dari belakang, dan ini adalah zona vakum antara surga kaisar tertinggi dan alam Buddha. Tak ada suara yang dapat menembus ruang hampa, namun seni ilahi Dewa Merah Qi Xiaoyu bergerak dengan membelah ruang. Kecepatannya luar biasa cepat, begitu cepat hingga tak terbayangkan. Qin Mu berbalik untuk melihat dan melihat ruang di belakang mereka bertransformasi dan bergerak naik turun. Ruang itu akan terpecah dari waktu ke waktu, saling tumpang tindih dari waktu ke waktu, dan bahkan berubah menjadi bentuk pilar dari waktu ke waktu. Panjang pilar yang bertransformasi dari ruang juga akan berubah tingginya tanpa henti. Ruang itu juga akan bertransformasi menjadi lingkaran, dengan lingkaran besar di atas lingkaran kecil, dan lingkaran kecil lahir dari kehampaan. Lingkaran kecil kemudian akan meluas dan melampaui lingkaran besar, menyebabkan riak ruang bertransformasi terus-menerus dan mengulangi siklusnya. Seni suara ilahi semacam ini telah melampaui imajinasi Qin Mu dan membuatnya tercengang. Ia bahkan tidak bisa memahami seni suara ilahi Qi Xiaoyu, dan sungguh sulit untuk memperkirakan seberapa kuat seni suara ilahi seorang praktisi kuat di tahta kaisar. Namun, dari penampilannya saat melarikan diri, Sakra Buddha sepertinya bukan sesuatu yang bisa ia lawan. Jika ia sampai terkena seni ilahi ini, kematian tak terelakkan. Buddha, kau sudah menyimpang dari jalan kaisar langit tertinggi. Qin Mu menghitung dalam hatinya dan mengerutkan kening. Hidup kita lebih penting, teriak Sakra Buddha. Qin Mu tidak berbicara lagi dan membiarkan Buddha Sakra membawanya. Ia tak kuasa menahan kekhawatiran di dalam hatinya. Buddha telah menyimpang dari jalan. Jika kita terus berlari, kita hanya akan semakin jauh dari surga Kaisar Agung. Bisakah kita kembali ke surga Kaisar Agung dan reruntuhan besar? Suara sitar semakin jelas. Qin Mu segera melihat sosok Buddha Sakra yang berlari cepat tiba-tiba memanjang, dan ia tak kuasa menahan diri untuk melompat kaget. Dia tidak merasakan bahaya apapun. Seni ilahi Qi Xiaoyu tidak bisa membuatnya merasakan niat membunuh, namun seni ilahi ini sudah mendekati mereka. Hati-hati, Buddha Sakra meraung keras dan tiba-tiba berbalik dan berlari mundur dengan ganas. Sinar Budanya bersinar terang dan ia melancarkan berbagai jurus suci untuk menghadapi nada-nada sitar yang keluar dari kedalaman angkasa. Ledakan, Qin Mu memejamkan matanya.
Seketika, segala macam cahaya menyilaukan datang menusuk dan menyengat matanya hingga air mata mengalir tak terkendali. Wanita ini sangat kuat, suara Buddha Sakra terdengar di telinganya, dan Kinmu bisa merasakan darah mengalir di lehernya. Ia terkejut, Sakra Buddha benar-benar telah melontarkan kata-kata kasar. Pria yang begitu halus ternyata tidak bisa menahan diri untuk tidak mengucapkan kata-kata kasar, sehingga lukanya tidak ringan. Tepat pada saat ini, serangkaian benturan terdengar. Kinmu membuka matanya dan masih tidak bisa melihat apa-apa. Ia hanya bisa merasakan dirinya dibawa pergi oleh Sakra Buddha dan mereka berjatuhan. Mereka menabrak sesuatu dan terus berjatuhan cukup jauh sebelum akhirnya berhenti. Kinmu diam-diam membuka daun willow emas dan melihat sekeliling. Ia sedikit tertegun. Tempat ini, di belakangnya, Buddha Sakra yang selalu melindunginya ambruk terlentang. Napasnya tersengal-sengal dan ia berkata dengan suara serak, surga kedua dari kaisar pendiri langit surgawi. Tumpukan sampah ini jauh lebih bau daripada yang kubayangkan. Dia memuntahkan seteguk besar darah. Surga kedua dari kaisar pendiri surga surgawi. Kinmu melihat sekeliling dan melihat reruntuhan di mana-mana. Tembok kota dan istana runtuh, kota-kota terbang yang hancur di angkasa, gunung-gunung dan sungai-sungai yang terkikis, serta kerangka-kerangka yang menutupi daratan. Gunung-gunung besar di kejauhan juga rusak parah. Puncak-puncaknya bagaikan tongkil jagung yang digerogoti sembarangan. Bahkan sebagian besar intinya tergigit dan membuat gunung-gunung tampak seolah bisa runtuh kapan saja. Tanah yang terbelah itu semuanya tertutup gunung berapi dan lava. Sungai adalah darah yang mengalir di daratan, darah di sini sebenarnya adalah sungai lava yang sangat besar. Ada pecahan-pecahan bintang yang aneh dan awan-awan berbentuk aneh di langit. Awan-awan itu pasti jejak-jejak yang ditinggalkan oleh seni ilahi. Ketika Kinmu menginjak tanah, ia menyadari bahwa tanah telah mengeras sepenuhnya. Tak ada tanaman yang bisa tumbuh di sana. Tiba-tiba, embusan angin bertiup dan ia melihat pemandangan yang tak terlupakan. Tulang-tulang banyak orang telah berubah menjadi gumpalan tulang belulang saat tersapu angin, berguling-guling di depannya. Sesaat kemudian, sejumlah bola tulang putih besar berjatuhan secara acak di depannya saat tertiup angin kencang. Ketika angin akhirnya berhenti, bola-bola tulang putih itu pun berhenti dan berserakan di tanah. Selanjutnya, jiwa-jiwa yang hancur keluar dari tulang-tulang putih itu. Mereka melayang-layang bagai embusan angin. Banyak wajah masih terlihat, tetapi tubuh mereka compang-camping, tanpa lengan atau kaki. Ketika angin kembali bertiup, jiwa-jiwa yang hancur dengan cepat terbang kembali ke tulang-tulang mereka sementara kerangka-kerangka itu berusaha lari menghindari hembusan angin. Namun, saat mereka berlari, mereka tersapu angin dan mulai berjatuhan. Banyak tangan tulang putih saling menggenggam dan mereka berkumpul menjadi bola tulang putih raksasa yang tertiup angin. Kinmu belum pernah melihat atau mendengar pemandangan aneh seperti ini sebelumnya. Jiwa-jiwa yang hancur ini seharusnya adalah jiwa-jiwa makhluk hidup yang telah mati di sini. Karena jiwa mereka belum lengkap, Youdu tidak menerima mereka dan membiarkan mereka berkeliaran di dunia. Kinmu berpikir dalam hati, mereka tidak punya apa-apa untuk diandalkan, jadi mereka harus memasuki kerangka-kerangka itu. Hanya dengan memasuki kerangka-kerangka itu mereka bisa merasa masih hidup. Kurasa aku akan mati. Di belakangnya, napas Sakra Buddha terdengar lemah saat ia berkata dengan nada lesu, kemampuan Dewa Merah Langit Selatan, Kisyayu, terlalu tinggi. Satu lagu darinya saja sudah cukup untuk merenggut nyawaku. Kurasa aku akan mati. Sahabat kecil Qin, kau harus pergi sendiri. Oke, Kinmu berkata tanpa ragu, setelah kau meninggal, aku akan menguburmu dan pergi. Apakah Buddha ingin dikubur atau dikremasi? Sang Buddha Sakra membelalakkan matanya dan berkata dengan geram, aku belum mati, dan kamu sudah memikirkan penguburan dan kremasi. Kinmu berkata sambil tersenyum, meskipun aku belum lama berlatih kitab suci Sakra, aku tahu betapa dahsyatnya teknik ini. Baik tubuh jasmani maupun roh primordialnya sangat unggul dan tak tergoyahkan, jadi meskipun lebih rendah daripada teknik tahta kaisar, teknik ini tidak jauh berbeda. Buddha telah berlatih selama bertahun-tahun, jadi bagaimana mungkin kau bisa terbunuh hanya dengan satu lagu? Buddha Sakra mengedipkan matanya, wajahnya pucat pasi saat ia berkata, untuk melindungimu, aku tak punya pilihan selain menghadapi nada sitar Dewa Merah Kisyayu secara langsung. Kekuatan hidupku sudah hancur. Seni ilahi Dewa Merah Kisyayu telah melintasi ruang dan mengejar, sehingga energi yang saling bergeser telah terhapus. Kekuatan seni ilahi telah berkurang setengahnya oleh gelombang energi itu. Kinmu menganalisis dan melanjutkan, jadi, yang dihadapi Buddha hanyalah separuh kekuatan lainnya. Kekuatan ini masih belum cukup untuk mengancam nyawa Buddha, kan? Lagi pula, aku pernah mendengar lagu yang dimainkan Dewa Merah sebelumnya. Itu lagu sitar yang cukup terkenal.
Judul lagu ini adalah Phoenix Mencari Pasangannya. Buddha Sakra terus mengedipkan matanya dan berkata lemah, burung Phoenix apa yang mencari pasangannya? Aku belum pernah mendengar lagu itu sebelumnya. Ada seorang wanita cantik, aku melihatnya dan tak bisa melupakannya. Jika seharian tak melihatnya, memikirkannya membuatku gila. Aku seperti burung Phoenix jantan yang terbang, membumbung tinggi, dan menjelajah, melintasi 4 lautan mencari burung Phoenix betinaku. Namun sayangnya, wanita cantik itu tak ada di dinding timur ini. Dengan menggunakan kin sebagai pengganti kata-kata, aku berniat untuk melepaskan diriku dari perasaan-perasaan sejati ini. Kapan aku akan melihatmu menerima lamaranku, dan meredakan kegelisahanku yang tak kunjung reda? Kinmu bernyanyi dengan lantang, tangannya mengelus udara. Meskipun tidak ada sitar atau senar di tangannya, energi vitalnya berubah menjadi senar sitar dan mengeluarkan nada yang sama dengan nada yang digunakan Dewa Merah Kisyayu untuk mengejar mereka. Pemuda itu memukul sitarnya dan bernyanyi lantang, melepaskan segala kendali. Bagaimana kita bisa melilitkan leher seperti bebek Mandarin? Bagaimana kita bisa terbang ke sana kemari, dan bersama-sama terbang tinggi? Dewi Phoenix, ikutlah denganku dan bersaranglah, dukunglah, berkembang biaklah denganku, selamanya jadilah istriku. Saling berbagi kasih sayang secara fisik akan menyelaraskan hati kita, tengah malam jika kau mengikutiku, siapa yang akan tahu? Sayap kita akan terangkat bersama, berkibar setinggi kita terbang. Jika kau tak tergerak oleh perasaanku, itu akan membuatku sengsara. Alunan sitar menyelimuti mereka berdua dan bertahan sangat lama. Banyak kerangka tertarik oleh suara sitar dan nyanyiannya. Mereka mengelilingi mereka dan mendengarkan dengan saksama. Beberapa kerangka bahkan mulai menari mengikuti nyanyiannya. Kinmu menyebarkan ki vitalnya dan berkata, The Phoenix X His Mate ditulis oleh seorang pria untuk seorang wanita. Liriknya tentang seorang pria yang membujuk seorang wanita untuk kawin lari dengannya. Mereka pernah bercinta satu malam, dan pria itu ingin wanita itu mengingat cinta mereka dengan penuh kasih, meninggalkan segalanya untuk pergi bersamanya. Buddha Sakra terdiam. Tiba-tiba ia duduk dan menepuk-nepuk tanah di tubuhnya. Ia melambaikan tangannya untuk mengusir para kerangka yang menguping di sampingnya. Kalian lihat apa? Apa yang bisa dilihat? Pergi, pergi. Sahabat kecil Kin, Kaisar pendiri surga surgawi memiliki total 33 surga. Surga Kaisar tertinggi adalah surga pertama. Ini adalah surga kedua, surga kecerahan tertinggi. Ke-33 surga ini sebenarnya saling terhubung. Sekarang kita berada di surga kecerahan tertinggi, kita tidak jauh dari surga Kaisar tertinggi. Seolah tidak mendengarnya, Kinmu melanjutkan, aku pernah belajar lagu ini dari kakek tuli di desaku. Kakek tuli adalah salah satu yang terbaik dalam hal pengetahuan di desaku, jadi apa yang diajarkannya tidak akan pernah salah. Namun, Dewa Merah Kisyayu seharusnya seorang wanita, kan? Lagu ini diciptakan oleh seorang pria, jadi agak aneh kalau dia yang memainkan lagunya. Selain itu, sepertinya ada dendam yang kentara dalam lagunya ini. Lagu ini sepertinya tidak digunakan untuk membunuh orang. Sebaliknya, lagu ini digunakan untuk menghina orang yang telah menciptakan lagu ini. Semua luka di tubuh Buddha Sakra tiba-tiba sembuh. Ia melangkah maju dan berkata, jika kita terus mendaki surga kecerahan tertinggi, itu akan menjadi surga kecerahan murni. Jika kita mendaki lebih tinggi lagi, itu akan menjadi surga embrio gelap. Dulu, tempat ini sangat mewah. Kerangka-kerangka yang dikejar itu menjulurkan leher mereka, seperti sekawanan alpaka yang penasaran sambil menjulurkan kepala mereka. Kinmu bersikeras dan terus menjelaskan, lagu ini dimainkan oleh seorang wanita dan bahkan digunakan untuk menghina penulis lagu ini. Kalau begitu, orang yang dihina oleh Dewa Merah Kisyayu adalah... Apa sebenarnya yang kau inginkan? Sakra Buddha tiba-tiba berbalik dan bertanya dengan marah. Kinmu terlonjak kaget dan langsung menutup mulutnya. Para kerangka itu pun bergegas lari, tulang-tulang mereka bergetar hebat. Buddha Sakra mencibir dan melangkah maju dengan marah. Aku sudah melepaskan semua keinginan duniawiku, jadi jangan bahas masa lalu. Aku sudah melepaskannya sejak lama. Dialah yang tidak bisa melepaskan dan terus menggangguku. Dia mendapatkan informasi yang bisa digunakan untuk melawanku dan datang untuk membunuhku. Apakah ini salahku? Kinmu menahan senyumnya dan mengikutinya dari belakang. Sakra Buddha mencibir dan berkata, dia jelas-jelas berpikiran sempit, aku tidak bisa disalahkan. Ketika aku belum masuk agama Buddha di masa mudaku, aku mengalami masa-masa romantis itu. Kupikir aku bisa hidup bersamanya, dan melupakan pertikaian antara surga dan kaisar langit pendiri. Bagaimana aku bisa membantu jika dia enggan melepaskan jabatannya dan pergi bersamaku?
Ketika kami bertemu di medan perang, berapa banyak saudara laki-laki dan perempuanku yang telah dia bunuh. Wanita yang sangat kejam. Inilah mengapa aku memutuskan semua hubungan dengannya. Kinmu mengusir kerangka-kerangka yang terbakar rasa ingin tahu sementara Buddha Sakra mendesah. Alasan mengapa reaksi langit begitu cepat adalah karena dia masih menyimpan dendam padaku dan mengira aku mengkhianatinya. Jika seni ilahinya baru saja membunuhku, tidak apa-apa. Dia tidak akan mengejarku lagi. Namun, karena dia tidak membunuhku, ini berarti dia pasti akan mengejar. Kecepatannya tak tertandingi, jadi aku tidak bisa melarikan diri bersamamu. Inilah mengapa aku bertindak seolah-olah lukaku terlalu parah untuk membiarkanmu pergi tanpaku. Namun kau harus menghancurkan kebohonganku, sahabat kecil Qin. Terkadang, terlalu pintar itu tidak terlalu bagus. Qinmu terdiam sejenak dan bertanya, bisakah kau lolos dari kejaran Dewa Merah? Buddha Sakra menggelengkan kepalanya dan berkata, kapalnya dapat melintasi dunia tanpa batas tanpa halangan. Keunggulan kecepatannya adalah nomor 1 di dunia, bagaimana aku bisa lolos darinya? Aku berencana untuk pergi ke arah yang berlawanan dan melewati 33 surga kaisar pendiri untuk bersembunyi. Dia akan mundur jika tidak dapat menemukanku. Aku tidak bisa membawamu bersamaku, kau pasti akan mati. Beberapa kapal dapat melintasi seluruh dunia, dan Qinmu pernah melihat kapal semacam ini sebelumnya. Bahtera Paramita yang dibuat oleh ras dewa pekerjaan surgawi adalah salah satunya. Selain itu, kapal milik ayahnya, Qin Hanzhen, juga merupakan kapal semacam itu. Kapal itu berlayar dari dunia lain ke langit di atas reruntuhan besar. Sebagai Dewa Merah Surga Selatan, tidak mengherankan memiliki kapal seperti itu. Qinmu mengangguk tanpa suara dan berkata, membawaku juga akan membebanimu. Buddha, mari kita berpisah di sini. Buddha Sakra mengangguk dan berkata, dia akan segera tiba di sini. Aku harus meninggalkanmu sesegera mungkin. Apakah kau punya cara untuk kembali ke surga kaisar tertinggi? Qinmu berkata sambil tersenyum, paling-paling, aku hanya akan membangun jembatan pergeseran saling energi roh. Aku lebih mengkhawatirkanmu. Kecepatan Sakra Buddha meningkat dan ia menunjuk ke timur. Suaranya semakin jelas. Jika kau menuju ke sana, kau seharusnya bisa menemukan jalan menuju surga kaisar tertinggi. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Sosoknya cepat menghilang di kejauhan dan berangsur-angsur lenyap. Qinmu membuka matanya dan merasakan penglihatannya mulai pulih. Ia menempelkan kembali daun willow emas pada mata ketiganya. Ketika mata ketiganya terbuka, ia tidak berani menggunakan teknik 3 eliksir tubuh penguasa, jadi sebaiknya ia menempelkannya pada waktu normal. Ia berjalan ke arah timur dan melihat tempat itu kosong melompong. Tak ada satu makhluk hidup pun yang terlihat, hanya ada gumpalan tulang putih yang berterbangan kemana-mana. Setiap kali angin berhenti, kerangka-kerangka itu mengikutinya seperti alpaka yang penasaran. Yang lebih berani bahkan menyentuh pakaiannya dan mencubit pipinya. Qinmu mengabaikan roh-roh ini saat ia menuju ke timur. Tiba-tiba, ia mendengar alunan sitar dari langit. Itu adalah lagu The Phoenix Sex His Mate. Meskipun lagu itu tentang pacaran dan cinta, lagu itu juga membawa kesedihan dan kebencian. Langit yang redup tiba-tiba menjadi cerah ketika sebuah kapal bersayap Phoenix datang dari dunia lain. Kapal itu muncul di langit surga kecerahan tertinggi. Alunan sitar itu berasal dari kapal itu. Qinmu benar-benar terpukau oleh musik itu. Pada saat itu, sebuah kesadaran yang mengerikan menyapu ke segala arah. Ia menyebar di sepanjang tanah tandus, mengalir di surga kecerahan tertinggi bagaikan banjir. Ketika gelombang kesadaran ini melewati tubuh Qinmu, ia berhenti sejenak sebelum membanjirinya. Gelombang itu tidak menyentuh Qinmu. Kapal itu mengepakkan sayap Phoenix-nya dan meninggalkan kapal dengan lengkungan indah di langit. Mereka tidak mengejar Qinmu dan pergi ke arah tempat Sakra Buddha pergi. Dewa Merah Kisyayu tidak peduli untuk mengalahkan Qinmu. Ia hanya tertarik pada Buddha Sakra. Apa kisah Sakra Buddha dengannya? Mungkin mereka adalah tokoh utama dalam kisah mereka sendiri. Qinmu melihat kapal terbang itu berlayar menjauh. Setelah menenangkan hatinya, ia menyempurnakan tekniknya dan melanjutkan perjalanan ke timur. Harta karun ilahi dari jalur iblis muncul di belakangnya, dan ia mencoba menggabungkan harta karun ilahi 7 bintang dengan harta karun ilahi 6 arah menjadi satu. Setelah berjalan beberapa waktu, dia masih belum bisa melihat ujung surga kecerahan tertinggi. Tiba-tiba, Qinmu berhenti berjalan. Ia melihat sebuah kota dewa yang megah berdiri tegak di sana. Kota dewa ini ramai dengan orang-orang. Para dewa berdiri di tempat yang tinggi, mengamati sekeliling dengan waspada. Tubuh Qinmu sedikit gemetar saat ia mengamati sekelilingnya. Surga kecerahan tertinggi yang bobrok telah lenyap, dan yang menggantikannya adalah surga kecerahan tertinggi yang belum runtuh akibat perang.
Kinmu memandangi medan di sekitarnya dan pikirannya terkagum-kagum. Dengan gunung-gunung yang runtuh berdiri kembali, dan kota dewa yang hancur muncul kembali, medan di sini ternyata sama dengan yang ada di salah satu peta peninggalan master pendiri sekte suci surgawi. Dan apa yang ditunjukkan peta itu adalah kota dewa ini. Kakak senior adalah orang yang ada setelah era kaisar pendiri berakhir, jadi dia tidak mungkin menggambar medan sebelum era kaisar pendiri musnah. Dia tidak mungkin menunjukkan kota dewa ini yang sudah tidak ada lagi. Itu tidak benar, ada yang salah. Pikiran Kinmu sedang kacau. Saint Woodcutter menyebutkan bahwa beberapa tempat di peta-peta kakak senior itu sangat berbahaya. Bahkan dia sendiri tidak berani masuk sembarangan. Apakah kota dewa surga kecerahan tertinggi itu salah satu tempat berbahaya itu? Tatapan Kinmu berkedip. Ia berpikir berulang kali. Akhirnya, ia memutuskan untuk tidak memasuki kota dewa dan hanya berjalan-jalan dari samping. Saat berjalan di sisi kota dewa, ia melihat sesosok di sudut matanya. Ia langsung berhenti di tengah jalan. Buddha Sakra. Kinmu benar-benar berteriak keheranan. Ia melihat Buddha Sakra yang lain, atau lebih tepatnya, ia melihat Buddha Sakra dari era kaisar pendiri. Buddha Sakra pada masa itu belum menjadi Buddha. Ia adalah dewa dengan penampilan muda dan wajah yang halus. Tidak ada sinar Buddha di belakang kepalanya dan ia tidak mengenakan jubah Buddha. Ia juga tidak bertelanjang kaki. Ia mengenakan sepasang sepatu bersayap emas di kakinya dan tubuhnya dibalut baju zirah emas. Pada saat itu, Buddha Sakra bukanlah seorang Buddha, ia adalah dewa dengan kedudukan tinggi. Kinmu tertegun. Buddha Sakra tidak sendirian. Ia justru mengikuti beberapa tokoh penting dan berjalan menuju pusat kota. Jantung Kinmu berdebar kencang saat ia mengikutinya diam-diam. Orang-orang itu tidak menghiraukannya. Bahkan para dewa yang berjaga di kota pun tampaknya tidak melihatnya. Kinmu kebingungan. Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah kaki. Ia segera menoleh ke belakang untuk melihat dan melihat sekelompok kerangka mengikutinya sambil berjingkat-jingkat, tampak sangat licik. Kinmu tertawa terbahak-bahak. Roh-roh ini terlihat sangat lucu saat mencoba menyelinap. Itu tidak benar. Roh-roh ini hanya meniruku, jadi yang menyelinap itu sebenarnya. Wajahnya memerah dan ia terus menyelinap ke depan. Ia datang ke sisi Sakra Buddha dan mencoba meraih pakaiannya. Namun, ia tidak meraih apapun. Telapak tangannya hanya melewati pakaian Sakra Buddha, tidak menyentuh substansi fisik apapun. Kinmu kembali tercengang. Ia mengayunkan tangannya membentuk lengkungan lebar. Kali ini, telapak tangannya menembus tubuh Buddha Sakra, tetapi tetap tidak menyentuh apapun. Kota dewa dan dewa-dewa ini tidak nyata. Kinmu tertegun. Mungkinkah ini gema sejarah? Gema sejarah adalah sosok dan suara seorang praktisi kuat yang terpatri di angkasa. Sosok itu baru akan terlihat setelah disentuh. Sosok orang-orang lemah tak akan terpatri. Namun, ada satu kota utuh di sini, dan ada banyak sekali rakyat jelata. Jelas ini bukan gema sejarah. Dan karena dia tidak dapat menyentuh manusia dan dewa di kota ini berarti dia tidak kembali ke masa lalu. Kalau begitu, apa yang terjadi dengan kota dewa ini? Sakra Buddha dan orang-orang itu berjalan sambil berbincang. Melihat sikap Sakra Buddha, orang-orang ini pastilah makhluk yang luar biasa, dan kedudukan mereka mungkin bahkan di atas Sakra Buddha. Kinmu berjalan ke depan mereka untuk mengamati orang-orang ini, tetapi saat melihat wajah mereka, dia tertegun. Wajah orang-orang ini sebenarnya kosong. Setiap wajah tidak memiliki mata, telinga, mulut, atau hidung. Rasanya seperti selembar kertas ditempel di wajah mereka. Kerangka-kerangka itu mengikutinya dan berputar ke depan juga. Rahang mereka semua ternganga, dan jelas mereka juga terkejut. Suara mendesing. Buddha Sakra dan yang lainnya melewati tubuh Kinmu. Ia linglung. Ia tidak merasakan apapun yang melewati tubuhnya. Dia mengulurkan tangannya dan meraih mereka, tetapi dia tidak dapat meraih siapapun. Kerangka-kerangka itu kebingungan saat meraba-raba tanah untuk menemukan rahang mereka yang ternganga. Ketika para dewa ini melewati mereka, mereka pun menggigil dan jatuh ke tanah, tak berani bergerak. Roh di salah satu kerangka seharusnya lebih lengkap karena mengeluarkan suara tangisan. Hantu. Kinmu berjalan mengitari kerangka-kerangka itu dan menyusul mereka sambil berpikir, kerangka-kerangka ini tidak meniruku barusan. Aku tidak takut dan tidak jatuh ke tanah. Buddha Sakra sedang berbicara dengan beberapa orang itu. Suaranya sangat lemah dan hampir mustahil untuk mendengarnya. Namun, perlahan-lahan, suara itu semakin keras dan jelas. Kinmu mendengarkannya dengan saksama. Ia hanya mendengar suara sosok tanpa wajah yang tampak paling terhormat di antara mereka. Sebelum zaman kita, masih ada beberapa zaman. Aku pernah menjelajahi reruntuhan zaman-zaman ini,
mencoba menemukan asal-usul musuh, ingin melihat siapa musuh kita. Aku pergi ke Youdu dan bertanya kepada Earth Count. Aku juga bertemu dengan Heaven Duke yang saat itu sedang mengamati operasi miliaran bintang. Banyak dewa prasurgawi dari bintang-bintang juga telah kukunjungi. Ngomong-ngomong, ini menarik. Aku menemukan beberapa hal yang berguna, tetapi musuh kita tidak seperti yang kita bayangkan. Langit dan bumi, Kinmu bergerak maju untuk mendengarkan dan suaranya menjadi lebih lembut lagi. Sebelum memikirkan kemenangan, kita perlu memikirkan kekalahan terlebih dahulu. Sakra, aku butuh bantuanmu untuk melakukan sesuatu. Kumpulkan semua pengrajin terampil di dunia dan bangunlah tempat di mana kita bisa bertahan hidup bahkan setelah kalah. Simpan sebagian kekuatan kita untuk bangkit kembali. Ketika aku mencari rahasia surga, aku menemukan tempat yang menakjubkan. Suaranya makin lama makin pelan hingga tidak terdengar jelas lagi. Kinmu terus mengikuti mereka dan suaranya semakin pelan hingga dia tidak bisa mendengar apapun lagi. Terlebih lagi, saat ia melangkah maju, sosok Sakra Buddha dan yang lainnya semakin kabur. Ketika mereka akhirnya memasuki sebuah rumah besar, para dewa di kedua sisi pintu menutupnya, dan sosok Sakra Buddha dan yang lainnya tiba-tiba menghilang. Kinmu tercengang. Ia berjalan memasuki istana bersama sosok-sosok ini, dan ketika pintu tertutup, Buddha Sakra dan yang lainnya lenyap di hadapannya. Situasi seperti itu seharusnya menjadi sebuah visi. Kinmu menundukkan kepalanya dan merenung. Tiba-tiba ia mengangkat kepalanya dan matanya berbinar. Ia memukulkan tinjunya ke telapak tangannya. Ini sebuah penglihatan. Seseorang pasti telah melihat pemandangan ini lebih dari 20.000 tahun yang lalu di era Kaisar Pendiri, dan ia telah mengubah semua yang dilihatnya menjadi sebagian ingatannya. Aku sekarang berada di dalam ingatan. Kakak senior dan aku sama-sama telah memasuki ingatan orang ini. Ingatan adalah apa yang diproyeksikan dalam pikiran dari apa yang dilihat seseorang, dan orang yang melihat pemandangan ini belum pernah masuk ke dalam istana. Oleh karena itu, sosok Sakra Buddha dan yang lainnya akan lenyap setelah memasuki istana. Dia melewati pintu dan keluar untuk mencari dengan tatapannya. Dia tidak melihat wajah beberapa makhluk itu, jadi ini berarti kemampuan mereka terlalu kuat. Wajah mereka seharusnya tertutup oleh cahaya ilahi mereka sendiri, jadi orang ini tidak bisa melihat wajah mereka dengan jelas. Semua orang dalam ingatannya tidak memiliki wajah. Kalau begitu, di mana dia melihat pemandangan seperti itu? Kinmu berjalan kembali ke jalan asalnya dan berpikir, orang ini pasti berpenampilan aneh. Dia pasti seorang pria berkepala banyak agar bisa melihat ke segala arah. Ada banyak dewa dan banyak orang yang berjalan hilir mudik di kota itu. Sangat sulit untuk menentukan ingatan dewa yang mana. Kota dewa ini seharusnya menjadi tempat yang sangat penting di surga kaisar tertinggi. Jumlah dewa di sana tak terbayangkan, dan banyak di antaranya telah membudidayakan wujud roh primordial yang aneh dan beraneka ragam. Wujud roh primordial dari 4 tubuh roh agung di reruntuhan besar dapat dilihat di mana-mana di sini. Dewa berkepala manusia dan bertubuh ular bahkan dapat terlihat, dan ada juga dewa berkepala burung dan bertubuh manusia atau berkepala manusia dan bertubuh burung. Mereka memiliki berbagai macam wujud. Dewa berkepala banyak juga tidak jarang. Kinmu memandang sekelilingnya dan dewa-dewa akan melewati tubuhnya dari waktu ke waktu, namun dia tidak pernah dapat menemukan orang yang telah melihat pemandangan ini. Seluruh kota dewa pada dasarnya diciptakan kembali melalui ingatan, jadi dalam hal ini, orang ini pasti berdiri di tempat yang tinggi. Hanya di tempat yang tinggi seseorang dapat melihat seluruh kota dan menanamkannya di kepalanya. Kinmu mengangkat kepalanya dan melihat ke arah menara observasi. Di menara observasi itu, ada dewa yang juga tak berwajah. Kinmu terbang ke udara dan dengan cepat tiba di menara observasi yang tinggi. Ia terbang mengelilingi dewa ini dan melihat bahwa dewa ini memiliki 4 wajah di satu kepala. Ia memiliki 9 mata dan mata vertikal di tengah alisnya. Jepit rambut di kepalanya seperti kanopi pagoda. Di ujung kanopi juga terdapat sebuah mata dan dapat melihat ke segala arah. Itu kamu, aku telah jatuh ke dalam ingatanmu. Kinmu sangat gembira dan melangkah maju untuk memasuki tubuh dewa ini. Tiba-tiba, pemandangan di sekitarnya berubah dengan cepat dan kota dewa runtuh. Semua orang dan dewa di kota lenyap. Para kerangka di kota dewa saat ini menggigil di tanah. Ketika kota dewa lenyap, yang tersisa hanyalah dinding-dinding bobrok dan tumpukan tulang putih di mana-mana. Para kerangka ini ketakutan setengah mati dan berlarian tak tentu arah seperti ayam tanpa kepala. Di tempat yang seharusnya menjadi menara observasi, terdapat lubang yang dalam. Salah satu kerangka tak mampu lagi menopang kakinya dan jatuh terjerembab sambil menjerit panjang. Kinmu mencoba melangkah di udara dan tercengang.
Tepat saat ia hendak menggunakan seni ilahi untuk terbang, ia tiba-tiba merasakan medan gaya aneh yang meniadakan semua seni ilahinya. Tubuhnya turun dengan cepat dan ia bisa mendengar jeritan kerangka di dekat telinganya. Ia buru-buru mengangkat tangannya dan energi vitalnya melesat ke segala arah. Akhirnya, energi vitalnya tersangkut pada sesuatu dan ia pun menstabilkan dirinya. Selanjutnya, Kinmu mengeluarkan jejak ki vital lainnya untuk menyapu kerangka yang jatuh. Dengan jentikan lembut, kerangka itu mengayunkan anggota tubuhnya saat ia terbang dan mendarat di luar lubang yang dalam. Ia linglung dan tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Kerangka-kerangka lainnya maju. Mereka membuka dan menutup rahang mereka untuk menghiburnya dalam diam. Sekelompok kerangka lain pergi ke tepi lubang untuk melihat ke bawah. Mereka melihat dunia yang sangat luas dan hampa di bawah reruntuhan kota dewa. Di dalamnya gelap gulita, dan mereka tidak tahu seberapa dalam dan lebar lubang ini. Kinmu yang tergantung pada benang ki vital bagaikan serangga kecil yang tergantung di kegelapan tak berujung. Ia sangat kecil. Para kerangka saling menatap dengan penuh tekad, saling berpegangan kaki untuk membentuk barisan. Mereka mencoba membuat tali dari tulang-tulang putih untuk menyelamatkan Kinmu. Pada saat ini, sesuatu bersinar dalam kegelapan. Sinarnya menyebar, tetapi karena terlalu jauh, Kinmu tidak dapat melihat apapun dengan jelas. Dia mengeksekusi skill kebangkitan 9 mata surga, tetapi tepat saat dia mengeksekusinya, seni ilahinya sudah tersebar dan matanya hampir meledak. Dia langsung menyerah mencobanya. Terima kasih semuanya. Kinmu menahan benang ki vitalnya dan tiba di puncak lubang gelap. Dengan kepala tertunduk dan kaki terangkat, kakinya tertancap kuat di dinding batu. Ia berteriak keras, "Aku akan turun dulu untuk melihat. Kalian bisa menyelamatkanku nanti." Di ujung tali tulang putih, kerangka itu menggelengkan kepalanya. Kinmu tiba-tiba menendang dengan kuat menggunakan kakinya. Ia melesat seperti anak panah menuju cahaya itu. Dalam kegelapan tak berbatas, sang pemuda seakan tenggelam ke dalam lautan gelap, dan di samping telinganya hanya terdengar suara angin. Dari langit gua yang gelap hingga ke cahaya di bawah sana, perjalanannya terasa begitu panjang. Kinmu terus turun, darahnya membeku seiring kecepatan turunnya yang semakin cepat. Jika ia terus jatuh seperti ini dan tidak bisa menggunakan seni ilahi apapun untuk memperlambat dirinya, ia mungkin akan berubah menjadi tumpukan bubur. Ia mencoba mengeksekusi seni ilahinya. Tepat ketika ki vitalnya membentuk tanda rune itu langsung terpencar di saat berikutnya, tak lagi terbentuk. Gua bawah tanah ini tampaknya memiliki kekuatan aneh yang dapat mengganggu pengoperasian teknik dan seni ilahinya. Kinmu segera menyadari bahwa gangguan semacam ini sedang terjadi pada kesadarannya. Setiap kali ia mencoba menggunakan seni ilahinya, akan ada kekuatan aneh yang mengacaukan pikirannya. Hal ini membuatnya tidak dapat menggunakan seni ilahinya. Seni ilahi mental. Kinmu tercengang. Meskipun seni ilahi semacam ini jarang terlihat, Kitab Suci Iblis Surgawi Pendidikan Agung memiliki beberapa catatan mengenai seni ilahi di bidang ini. Seni ilahi ini mengandalkan gelombang otak yang kuat, yang ditujukan ke pikiran, biasanya berupa serangan ilusi. Hal ini menyebabkan lawan berhalusinasi, membuat mereka tidak dapat membedakan mana yang nyata dan mana yang palsu. Pada saat ini, ia dapat menggunakan seni ilahi miliknya untuk keluar dari negeri fantasi dan mengintip kebenaran, serta membunuh lawan. Namun, seni ilahi mental di gua bawah tanah ini bahkan lebih mendalam. Seni itu langsung menyerang kesadarannya dan membuatnya tak mampu menghancurkan seni ilahi mental lawan. Seni ilahi mental adalah jurusan yang layak dipelajari. Aku perlu memberitahu guru kekaisaran tentang hal itu begitu aku kembali. Kita bisa melatih beberapa cendekiawan dengan seni ilahi mental. Jika mereka berada di medan perang dan mengeluarkan seni ilahi mental, musuh tidak akan mampu mengeksekusi seni ilahi mereka. Semudah menyembelih ternak. Kenapa aku memikirkan ini sekarang? Aku hampir menjadi bubur sekarang. Meskipun Kinmu tidak dapat memfokuskan kesadarannya, tubuh jasmaninya masih sangat kuat. Ia melangkah dan mencoba berlari dalam kegelapan. Ia mencoba menggunakan kecepatan yang luar biasa untuk memungkinkan dirinya berlari di udara. Selanjutnya, ia menemukan titik yang aneh. Udara di tempat ini sangat tipis. Semakin ia turun, semakin tipis pula udaranya. Bahkan jika ia berlari dengan kakinya, ia tak bisa meminjam kekuatan apapun. Tepat pada saat itu, ia melihat sebuah bintang. Bintang itu ternyata hanya seukuran keranjang. Seharusnya itu sebutir pasir bintang. Pasir bintang kakak senior. Dia memang pernah ke sini sebelumnya. Kinmu sangat gembira. Ketika ia menginjak pasir bintang ini, pasir itu turun dengan cepat setelah ditekan. Namun, ada kekuatan aneh di dalam pasir bintang yang melawan medan gaya aneh di sini.
Momentumnya yang meningkat saat jatuh perlahan-lahan melambat, dan sebaliknya, ada momentum yang akan membuatnya bangkit kembali. Kinmu segera berjongkok dan kakinya mengerahkan tenaga untuk melontarkan dirinya keluar. Ia mendarat di pasir bintang lain dan melompat-lompat seolah terbang. Ia menginjak puluhan pasir bintang dan dengan cepat mendekat ke tempat cahaya di inti bumi berada. Di tempat inti bumi memancarkan cahaya, sebuah panggung datar melayang dalam kegelapan. Ada anak tangga di keempat arah. Bagian bawahnya lebar dan bagian atasnya sempit. Panggung ini melayang sendirian di tengah kegelapan, seperti altar pengorbanan yang menggantung di udara. Kinmu mendarat di altar pengorbanan dan menoleh ke belakang untuk melihat pasir bintang yang melayang di kegelapan. Sang pendiri tampaknya telah menemukan jalannya ke sini dan meletakkan sebuah formasi. Yang juga berarti bahwa benda di altar pengorbanan ini adalah sesuatu yang ingin ditinggalkan oleh sang pendiri untuk santo penebang kayu. Apa sebenarnya benda ini? Kakak senior sudah meninggalkan dua benda. Satu adalah pisau misterius eksekusi dewa, kepala manusia yang dimasukkan ke dalam kotak. Yang lainnya adalah segel komandan dari suatu era. Kalau begitu, benda apa yang ada di altar pengorbanan ini? Ia melihat ke arah tengah altar pengorbanan dan melihat sebuah peti mati batu di sana. Ia tidak tahu terbuat dari batu apa peti mati ini. Peti mati itu dipenuhi ukiran relief yang tampak seperti mantra penyegel. Peti mati batu ini panjangnya lebih dari 30 yard dan lebarnya 10 yard. Peti mati itu sangat besar dan tidak akan dianggap peti mati orang biasa. Di sanalah sang dewa dimakamkan. Kinmu mencoba menggunakan jurus kebangkitan 9 mata langit, tetapi ia masih belum mampu menggunakan jurus ilahinya. Ia ragu sejenak sebelum menurunkan daun willow emas di tengah alisnya. Kemudian, ia menggunakan mata ketiganya untuk melihat peti mati batu. Ia tidak bisa melihat kelainan apapun dengan mata ini, tetapi samar-samar ia bisa melihat tidak ada mayat di dalam peti batu itu. Hanya ada sebuah guci besar di dalamnya. Kinmu menempelkan kembali daun willow emas itu ke tengah alisnya dan melangkah maju. Apa logikanya menaruh toples besar di peti mati? Ia dengan hati-hati menggunakan ki vitalnya untuk menyentuh peti mati batu ini. Tidak ada yang aneh. Kinmu tidak rileks dan bergerak cepat di sekitar peti mati batu seperti kucing roh. Ia mengujinya berulang kali, tetapi tetap tidak ada yang aneh. Baru pada saat itulah dia merasa tenang dan melangkah maju untuk mencoba membuka peti mati batu itu. Tutup peti mati itu sangat berat. Ia mengerahkan seluruh tenaganya untuk akhirnya membuka sedikit tutup peti mati itu. Memang ada sebuah guci besar di dalam peti mati batu itu. Dari lubang kecil di peti mati itu, ia melihat sebuah kepala di dalamnya. Kepala itu memiliki 4 wajah dan terdapat sebuah jepit rambut berbentuk kanopi pagoda di atasnya. Ada juga sebuah mata di sana. Kepala ini terendam air aneh dan tampak masih hidup. Mata di atas kanopi tiba-tiba terbuka dan tatapannya tertuju pada wajah Kinmu. Hati Kinmu tercengang. Pemandangan di depannya tiba-tiba berubah. Inti bumi, kegelapan, altar pengorbanan, peti mati batu, dan kepala di dalam toples telah lenyap sepenuhnya. Ia muncul di sebuah istana yang sangat mewah. Tanahnya beralaskan batu giok putih, dan mutiara serta manik-maniknya adalah bintang-bintang. Seorang pria tanpa wajah sedang berjalan ke arahnya dan berkata, "Ying Zhao, aku ingin kau melakukan sesuatu untuk era kaisar pendiri kita. Saya akan mengikuti perintah kaisar pendiri. Sakra akan mengumpulkan semua pengrajin di dunia ini untuk membuat desa bebas dan membangun Bahtera Paramita. Aku ingin kau menjaga fondasi untuk era kaisar pendiri kita. Aku khawatir orang-orang di masa depan akan melupakan desa bebas dan aku juga khawatir musuh akan menghancurkan Bahtera Paramita. Ini adalah cetak biru Bahtera Paramita. Kau punya otak dewa terkuat, hafalkanlah." Kinmu memandangi cetak biru yang menumpuk seperti gunung. Ia memandang dirinya sendiri yang membolak-balik halaman cetak biru tersebut. Diagram dan tulisan pada cetak biru tersebut sangat rumit dan sulit dihafal, tetapi ia berhasil menanamkan halaman-halaman ini tanpa kesalahan ke dalam ingatannya. "Yang mulia, apakah kita benar-benar tidak punya peluang untuk menang?" Kinmu mendengar suara yang tidak dikenalnya. Itu adalah suara dewa yang bernama Ying Zhao. Tidak, pria tanpa wajah itu membelakanginya dan menggelengkan kepalanya. "Tidak sama sekali. Semakin aku tahu tentang musuh kita, semakin putus asa aku. Masa lalu dalam sejarah telah terhapus dan sulit bagi kita untuk lolos dari nasib yang sama. Namun, masih ada harapan di masa depan. Meninggalkan cetak biru ini berarti harapan telah ditinggalkan. Di masa depan, keturunanku akan datang mencarimu dan mengambil kembali cetak biru ini. Dia akan membawa kalian untuk bertemu denganku di desa bebas. Ketika saatnya tiba, kita akan bangkit kembali dan mengubah langit dan bumi." "Yang mulia,"
Pria tanpa wajah itu pergi dan meninggalkannya. Ia menghafal dengan sepenuh hati dan menghabiskan waktu yang sangat lama untuk akhirnya menghafal cetak biru Bahtera Paramita yang tak tertandingi rumitnya ini. Dia kemudian menghancurkan cetak biru itu dan terbakar cukup lama sebelum akhirnya padam. Setelah semua cetak biru terbakar, aula istana menjadi gelap gulita. Cahaya memancar dari kegelapan di depan mata Kinmu. Pemandangan di hadapannya adalah medan perang para dewa yang terbentang dalam skala yang luar biasa. Di mana-mana, baik di langit maupun di bumi, para dewa saling bertarung. Tak terhitung banyaknya dewa yang telah gugur. Pemandangan itu sungguh menyedihkan. Kinmu menyaksikan kaisar langit surgawi jatuh dari tempat yang sangat tinggi dan menghancurkan lapisan-lapisan langit. Meninggalkan jejak api dan cahaya yang panjang saat jatuh ke dunia lain. Kinmu menatap dirinya dengan linglung, dan dia sedang mengangkat pedang sucinya. Dia kemudian menurunkannya dan kembali ke kota dewa. Ia pergi ke bawah tanah dan membangun ruang kegelapan di bawah tanah. Ia menempa sebuah altar pengorbanan. Ia menggunakan kesadarannya untuk membangun medan gaya mental yang abnormal dan menyiapkan peti mati untuk dirinya sendiri. Ia kemudian menempatkan sebuah kendi besar di dalam peti mati dan menuangkan air ke dalamnya. Air suci itu dimurnikan dari kesadaran dan kekuatan hidupnya. Air itu dapat melindungi tubuh jasmaninya dari pembusukan. Dia mengangkat pedangnya sekali lagi. Orang yang melihat pemandangan ini, Kinmu mendengar suara asing itu sekali lagi bergumam pada dirinya sendiri. Apakah kau keturunan Qin? Apakah kau mengikuti perintah kaisar pendiri untuk mengambil cetak birunya? Aku tak bisa membalas kebaikan kaisar pendiri, jadi aku hanya bisa menawarkan kepalaku dan menunggu di sini dengan tenang sampai Tuan Qin mengambilnya. Cia, cahaya pedang menyambar dan Kinmu merasakan sakit yang luar biasa. Ia kemudian melihat dirinya jatuh ke dalam toples dan melihat keluar. Ia bisa melihat jenazah Dewa Yingzhao menggerakkan tutup peti mati yang perlahan menutup di hadapannya. Tak lama kemudian, ia mendengar suara dentuman keras dari inti bumi. Suara itu berasal dari jenazah dewa tersebut yang jatuh dan menghantam tanah. Mata Kinmu merah dan dia menyeka air matanya. Kepala di dalam toples itu tampak bisa melihat dan kepalanya perlahan berputar. Gelombang otak yang kuat bergema di dalam kesadaran Kinmu, dan cetak biru itu berubah menjadi gambar-gambar yang terpatri kuat di benaknya. Semakin banyak gambar yang muncul, semakin sedikit air suci yang tersisa di dalam toples. Ketika air suci dalam kendi habis, pikiran Kinmu sudah terisi dengan cetak biru Bahtera Paramita. Kepala dewa itu masih memancarkan gelombang otak dan meneruskan sisa cetak biru ke dalam pikiran Kinmu. Kepala itu membusuk dengan kecepatan yang dapat dilihat oleh mata telanjang. Ketika kesadarannya habis, hanya tengkorak yang tersisa tergeletak diam di dasar toples. Kinmu berdiri diam di depan peti mati batu ini. Tiba-tiba ia berkata, "Kau tidak berutang apapun kepada keluarga Qin berutang padamu. Aku bisa membiarkanmu mati tanpa mayat utuh." Ia melompat turun dari altar pengorbanan dan bergelantungan di benang Ki Vital untuk terus turun ke bawah tanah yang gelap. Setelah waktu yang lama, Kinmu membawa kerangka tanpa kepala dan Ki Vital setipis jaring laba-laba perlahan menariknya ke atas. Ia kembali ke altar pengorbanan dan mengambil guci besar itu. Ia menempatkan kerangka tanpa kepala itu dengan hormat ke dalam peti mati, lalu mengeluarkan tengkorak dari guci dan meletakkannya di leher kerangka tanpa kepala itu. Kinmu menutup peti mati batu dan membungkuk 3 kali. Ia berbalik dan melompat. Ia menginjak butiran pasir bintang dan melompat ke langit. Pada lompatan terakhirnya, ia masih berjarak 3000 yard dari lubang. Kinmu mengulurkan jarinya, dan seutas benang Ki Vital melesat sejauh 3000 yard. Benang itu kemudian melingkari tali tulang putih yang menggantung di lubang. Banyak kerangka di lubang itu dengan cepat merangkak naik. Setelah mengerahkan banyak upaya, mereka akhirnya berhasil menariknya keluar dari ruang bawah tanah. Tepat saat Kinmu merangkak keluar dari lubang, getaran datang dari bawah tanah. Ekspresinya langsung berubah. Energi vitalnya dengan cepat meledak dan ia menyapu semua kerangka di sekitarnya. Ia membentuk medan kekuatan bintang surgawi yang menyeluruh dan membawa kerangka-kerangka ini untuk melarikan diri. Di belakangnya, tanah runtuh. Kota dewa yang telah menjadi reruntuhan runtuh ke inti bumi. Lubang itu semakin membesar. Kecepatan Kinmu dengan cepat meningkat hingga ekstrim saat ia bergegas keluar dari reruntuhan kuno ini secepat kilat. Getarannya berangsur-angsur berhenti dan ketika ia berbalik untuk melihat, kota dewa itu telah berubah menjadi jurang yang dalam, mengubur sejarah. Kinmu meletakkan kerangka-kerangka itu dan duduk di atas batu. Ia memandang jurang, dasarnya tak terlihat. Tatapannya dalam dan penuh duka. Sesosok kerangka membelai kepalanya dan tampak menghiburnya. Sesosok kerangka lain menghampirinya dan ingin menyeka air matanya.
Senyum tersungging di wajah Kinmu. Ia bangkit dan menyapa para kerangka itu. Aku baik-baik saja sekarang. Terima kasih semuanya, telah menemaniku beberapa hari terakhir ini. Mungkin di masa depan, jika aku masih hidup, aku akan kembali. Aku akan mengumpulkan jiwa kalian dan menghidupkan kembali kalian semua. Mari kita bertemu lagi di masa depan. Dia pergi dengan langkah lebar, dan kerangka-kerangka itu tidak mengikutinya kali ini. Kinmu menoleh ke belakang dan melihat tulang-tulang putih itu melambaikan tangan ke arahnya. Kinmu balas melambai dan pergi. Bahkan dalam kematian, tulang-tulang mereka tetap harum dan tak mempermalukan para pahlawan kerajaan. Kaisar pendiri, leluhurku yang jauh di desa bebas, apakah kau masih ingat dewa bernama Ying Zhao yang memenggal kepalanya sendiri atas perintahmu? Sayangnya kau tidak ingat, izinkan aku membantumu mengingatnya. Putra-putra Qin tidak akan mengkhianati siapapun yang mengikuti mereka. Mereka tak akan melupakan janji yang telah mereka atau leluhur mereka buat. Ia berlari cepat di tanah tandus ini dan menuju ke tempat kaisar pendiri langit surgawi jatuh. Di sana, menurut ingatan Dewa Ying Zhao, seharusnya itu adalah pintu masuk menuju langit kaisar tertinggi atau reruntuhan besar. Aku akan memenuhi janjimu dan membiarkan arwah para pahlawan yang telah gugur beristirahat dengan tenang. Ia tiba di ruang yang hancur dan sinar matahari yang menyilaukan mengalir di sana. Ia samar-samar bisa melihat dunia lain. Sinar matahari itu berasal dari pecahan-pecahan ruang, sangat berbahaya untuk dilintasi. Kinmu mengeluarkan sebuah kotak kecil dari tas taotinya dan melompat ke ruang yang rusak. Ketika bertemu sinar matahari, pemuda itu tiba-tiba membuka kotak itu. Cahaya yang haus darah dan ganas meluap ke langit, berubah menjadi dua cahaya pisau. Dengan sekali jepret, mereka memotong sinar matahari. Sebelum sinar matahari menyatu kembali, Kinmu melewati ruang yang hancur dan tubuhnya dengan cepat jatuh ke bawah. Di bawahnya, hutan lebat dan pegunungan tak berujung terbentang. Gerbang surgawi selatan pun berdiri tegak di sana. Kinmu sedikit tertegun. Yang ada di bawahnya bukanlah surga kaisar tertinggi, melainkan reruntuhan besar.